Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang ketemu kita semuanya pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita arahkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari yang Tuhan Yesus berikan pada kami. Kami ada hingga pada saat ini semua berkat kebaikan Tuhan, dan kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan masih sekitar Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Melalui ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita masih berbicara sekitar tentang jangan mudah putus asa. Ini hari terakhir kita akan berbicara tentang jangan mudah putus asa. Dalam situasi kondisi apapun yang kita hadapi akibat pandemi 19 ini, maupun dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Ketika kita sedang bergumul, ketika sedang mengalami persoalan yang begitu berat, ada kemungkinan kita untuk putus asa. Tetapi pada saat ini kita mau berbicara supaya kita jangan mudah putus asa. Di dalam Ibrani 12 dikatakan tadi ayat 3, dikatakan di sana supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Inilah harapan dari penulis yang disampaikan Tuhan melalui penulis, supaya kita dikatakan jangan menjadi lemah dan putus asa. Itulah kerinduan dari penulis melalui Tuhan berbicara kepada penulis, supaya kita yang mendengarkan, supaya kita sebagai orang percaya dikatakan jangan menjadi lemah dan mudah putus asa. Jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi tema kita berbicara tentang jangan mudah putus asa. Putus asa berarti habis atau hilang harapan. Putus asa berarti tidak mempunyai harapan lagi. Sebagai orang percaya kita harus belajar untuk jangan mudah putus asa. Sebagai orang percaya kita juga harus belajar untuk tidak mudah habis atau hilang harapan. Sebagai orang percaya kita juga harus belajar untuk tidak mudah tidak mempunyai harapan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa? Kemarin kita sudah berbicara 3 hal bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa. Ada 4 hal yang membuat kita supaya tidak mudah putus asa. Yang kemarin kita sudah bicara 3. Yang pertama, supaya tidak mudah putus asa adalah ingat selalu akan Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya kita jangan mudah putus asa adalah mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, supaya kita tidak mudah putus asa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus menanggalkan beban dan dosa. Lalu yang terakhir, yang keempat, supaya kita jangan mudah putus asa, apa yang harus kita lakukan? Kita harus, yang keempat, berlomba dengan tekun. Dikatakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang keempat, bagaimana supaya kita jangan mudah putus asa? Kita harus berlomba dengan tekun. Orang akan mudah putus asa kalau ia tidak memiliki keinginan untuk berlomba dengan tekun dalam menjalani tujuan hidupnya. Tetapi jika kita memiliki keinginan untuk berlomba dengan tekun dalam menjalani tujuan hidup, maka kita tidak akan mudah putus asa karena kita tahu kemana arah tujuan hidup kita.
Karena kita tahu kenapa kita ada di bumi ini. Dan kita tahu bumi ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Bumi ini adalah tempat persinggahan bagi kita. Alkitab katakan bahwa kita pendatang. Bumi ini adalah kemah bagi kita sementara. Tempat kita yang sesungguhnya, tujuan kita yang sesungguhnya adalah di depan. Yaitu dikatakan di dalam Filipi, kalau kita baca. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan begini. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita harus berlomba dengan tekun menggenapi tujuan hidup kita, panggilan hidup kita, yaitu panggilan surgawi. Bahkan dikatakan untuk itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10 dikatakan begini. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Dikatakan baik hidup maupun dikatakan di dalam maupun di luar tubuh, kita berusaha berkenan kepada Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Ini baik dikatakan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi Bapak Ibu saudari-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini supaya kita tidak mudah putus asa dalam menjalani hidup, marilah kita belajar untuk berlomba dengan tekun, mengikuti perlombaan iman kita dalam mencapai panggilan dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Apakah itu? Yaitu panggilan surgawi. Caranya bagaimana? Kita berusaha hidup berkenan kepada Tuhan, sampai akhirnya kita memperoleh apa? Hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu hidup yang kekal. Apakah itu? Masuk kerajaan surga yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepadanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kesimpulannya pada saat ini kita berbicara tentang jangan mudah putus asa. Supaya kita jangan mudah putus asa, ingat kita harus selalu ingat akan Tuhan. Yang kedua, mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita. Lalu yang keempat, berlomba dengan tekun. Ingat tujuan hidup kita bukan bumi ini. Tujuan hidup kita adalah surga. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu bukan hanya disampaikan, didengarkan, tetapi kami lakukan dalam hidup kami. Supaya kami tidak mudah Tuhan Yesus putus asa, hilang pengharapan dalam hidup ini. Ketika menghadapi pergumulan persoalan, maka kami harus ingat akan Tuhan, selalu ingat akan Tuhan. Maka mata kami harus selalu tertuju kepada Yesus. Maka kami harus tanggalkan beban kami, beban dosa kami Tuhan Yesus, dan kami harus tekun dalam perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kami, yaitu memperoleh panggilan surgawi, yaitu Tuhan Yesus, supaya kami hidup berkenan di mata Tuhan, dan pada akhirnya kami memperoleh janji yang Tuhan sediakan bagi kami, hidup yang kekal, surga yang Kau janjikan bagi kami. Selagi kami hidup Tuhan, kami pasti memiliki masalah pergumulan masing-masing, tetapi kami tidak mau putus asa, karena kami tahu ada Tuhan yang siap memberikan kami kelegaan, yang memberikan kami ketenangan, yang memberikan kami pengampunan, yang memberikan kami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat saat ini kami terus berdoa bersyafaat buat bangsa negara Indonesia. Berkati Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, semua Tuhan, pemimpin yang memimpin bangsa ini. Hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan menyertai mereka. Biarlah mereka Tuhan dengan pertolongan Engkau Tuhan, mereka memiliki belas kasihan untuk mensejahterakan rakyat mereka pimpin. Mereka Tuhan dengan kekuatan Engkau Tuhan mengatasi masalah pergumulan persoalan yang ada. Rakyat dan pemerintah bekerja sama Tuhan Yesus untuk mematahkan COVID-19 ini. Bahkan ketika vaksin sedang diadakan Tuhan, biarlah efektif Tuhan Yesus untuk mereda Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah
biarlah semua berjalan dengan baik. Berkati Tuhan Yesus, para dokter Tuhan Yesus, para perawat yang ada Tuhan, dengan kekuatan kesehatan Engkau untuk menangani mereka yang terpapar COVID-19 Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menyertai melindungi mereka. Secara khusus penggembalaan di JSS yang digembalakan Pak Amin. Berkati semua anak-anak-Mu yang ada di dalamnya Tuhan. Engkau berkati dalam keluarga, rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam sekolah, aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya dari Tuhan Yesus sumber pertolongan kami, perlindungan kami, kekuatan kami sepanjang hari ini. Biarlah berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu sepanjang hari ini menyertai kami. Damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.